Baterai pada kendaraan merupakan sumber listrik pada rangkaian kelistrikan di kendaraan. Saat mesin akan dihidupkan, maka baterailah yang akan mensuplai arus ke motor starter. Dan setelah mesin sudah hidup, maka alternator akan mengisi kembali arus pada baterai. Sehingga tanpa adanya baterai, maka kendaraan khususnya mobil tidak akan dapat menyala, karena untuk menghidupkan kendaraan ini menggunakan electric starter. Penggunaan baterai secara terus-menerus akan mengakibatkan penurunan kemampuan baterai, sehingga pada baterai perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan baterai berguna untuk mengetahui kondisi baterai apakah masih baik atau sudah buruk. Adapun pemeriksaan pada baterai dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan secara visual dan pemeriksaan baterai dengan alat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herik Firmansyah, siswa SMKN Negeri 1 Losarang Indramayu dari kejuruan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada video kali ini saya akan memeriksa komponen pada baterai. Yuk langsung saja. Langkah pertama kita akan menyiapkan alat-alatnya. Di sini ada alat-alatnya, ada hidrometer dan ada tang, ada juga avometer atau multimeter. Ya, kalau sudah kita mempersiapkan alat-alatnya, kita langsung saja untuk memeriksa komponen baterainya. Let's go. Pemeriksaan baterai secara visual. Yang pertama, pemeriksaan kondisi dari kotak baterai. Pemeriksaan secara visual yang pertama adalah pemeriksaan kondisi dari kotak baterai. Kotak baterai merupakan bagian paling luar baterai dan dapat langsung dilihat kondisi secara langsung. Kotak baterai yang masih normal, bentuknya masih rata dan lurus, tidak menggelembung, tidak ada keretakan pada kotak baterai, dan tidak terjadi kebocoran pada kotak baterai. Sehingga bila ditemui baterai kondisi kotak baterai yang tidak normal, misalnya ada keretakan atau kebocoran atau tidak rata atau menggelembung, maka lakukan penggantian baterai. Pemeriksaan terminal baterai. Pemeriksaan secara visual yang kedua adalah melakukan pemeriksaan terminal baterai terhadap kerusakan atau kotoran baterai yang sering digunakan, maka lama-kelamaan juga akan berdampak pada terminal baterai, yaitu terminal menjadi kotor. Terminal baterai dapat menjadi kotor karena debu yang menempel pada terminal atau karena terjadinya reaksi kimia yang memungkinkan pada terminal terjadi proses oksidasi. Jika terminal baterai kotor, maka lakukan pembersihan terminal, karena terminal yang kotor akan menambah hambatan arus untuk mengalir. Selain itu, periksa kondisi terminal dari kerusakan, ada bagian yang patah atau tidak, karena jika terminal rusak, nanti akan membuat klem pada terminal tidak kencang. Pemeriksaan jumlah elektrolit. Pemeriksaan secara visual yang ketiga adalah pemeriksaan jumlah elektrolit di dalam baterai. Tinggi elektrolit dalam baterai dapat diketahui dengan melihat tinggi permukaan elektrolit dengan batas atas atau batas bawah pada kotak baterai. Jumlah elektrolit pada baterai yang harus sesuai isinya, jangan sampai berlebih dan jangan sampai kurang. Cara mengetahui jumlah elektrolit itu tepat adalah tinggi permukaan elektrolit harus berada di antara tanda lower level dan upper level, batas bawah dan batas atas. Jika tinggi permukaan elektrolit berada di atas tanda upper, maka elektrolit terlalu banyak sehingga harus dikurangi. Namun bila tinggi elektrolit di bawah tanda lower, maka jumlah elektrolit di dalam baterai kurang. Jika kurang, maka perlu ditambah. Penambahan ini menggunakan air suling. Pemeriksaan tutup baterai dan saluran ventilasi. Pemeriksaan secara visual yang keempat adalah memeriksa tutup baterai dan saluran ventilasi pada tutup baterai. Pada tutup baterai terdapat lubang ventilasi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil reaksi kimia saat proses pengisian dan proses pengosongan. Jika lubang ventilasi ini tersumbat, maka dapat mengakibatkan gas hasil proses kimia tersebut tidak dapat keluar dari kotak baterai, yang nantinya dapat menyebabkan kotak baterai menggelembung. Sehingga selalu pastikan bahwa lubang ventilasi pada tutup baterai jangan sampai tersumbat. Namanya avometer atau multimeter. Kita akan mengecek tegangan pada baterai. Maka sekitar pada 50 dB. Sudah.
kabel positif dan kabel negatif kita tempelkan kepada terminal positif. Yang kabel merah, kabel positif kita tempelkan kepada terminal positif, dan kabel hitam, kabel negatif kita tempelkan kepada terminal negatif. Kita lihat hasil memeriksa tegangan DCV adalah 12 volt. Berarti tegangan baterai ini masih terbilang cukup bagus. Tegangan baterai yang baik yaitu menunjukkan angka 12 volt atau di atasnya. Bila tegangan baterai kurang, maka ada kemungkinan baterai butuh di charger atau baterai sudah rusak. Ada baterai. Dari yang ke satu dulu ya. Kita akan melihat hasilnya 1225. Hasilnya 1250. Cairan elektrolit akan bereaksi secara kimia saat terjadinya pengosongan atau pengisian listrik. Mungkin itu saja video dari saya mengenai pemeriksaan pada baterai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses belajar. Itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.